Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah minimalis tropis. Yuk, kita lihat bareng-bareng Alo House. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mbak Adis, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya Mas Rizky? Ya, gimana tetangga? Udah kenalan tadi dengan Mbak Adis dan sekarang kita mau ajak kalian home tour ke Alo House. Nah, pertanyaan pertama nih, Mbak Adis. Apa tuh Mas Rizky? Luas tanahnya berapa? Luas tanahnya ini 187. Oke. Terus untuk luas bangunannya itu di 123. Lebar kali panjang berapa? Lebarnya ini 11, panjang ke belakangnya itu 17. Ada berapa lantai? Hanya satu lantai rumahnya. Kelihatannya tinggi ya Mas ya? Kelihatannya tinggi, Kayak dua soalnya. lantai ya? Iya. Karena nanti sampai pelana atas itu di 6,3 meter. Oh, berarti ceilingnya itu ngikut bentuk pelana? Ceilingnya ikut bentuk pelana. Oke, jadi tetangga selain faktor ceiling dan atap yang kelihatan tinggi dari depan, bangunannya terasa tinggi karena memang lebih tinggi daripada jalanan. Ini ada sekitar hampir 2 meter kali dari jalan nih, kesannya Benar. menjulang ya. Benar, jadi emang dulu fokusnya pengen bangun rumah itu karena emang kita tuh mau ninggiin bangunan lantai dasarnya. Karena ini kan dulu rumah aslinya itu emang udah ngerembes air lah ya, karena ini daerah-daerah banjir. Jadi emang kita fokusnya pengen ninggiin lantai dasar. Kira bangun total semuanya, kita hancurin rumah lama, kita bangun pondasi baru, bangunan baru, dindingnya semuanya baru. Nah, cerita soal renov. Jadi ini dulu bangunan lama. Benar, bangunan lama. Jadi ini dari dulu kita sudah nempatin rumah ini sekitar 5-6 tahun. Karena banyak kejadian yang kayak tadi rembes dari net. Dan ada lagi ceritanya itu belakang itu kan tanah kosong. Dulu itu rawa. Sebelum ini udah diratain, ini udah rapih sih alhamdulillah. Sebelum diratain itu udah rawa dan itu banyak biawak yang masuk ke dalam rumah. Sampai akhirnya kita ngebongkar plafon dan itu udah hancur. Wah, kayaknya udah harus dibangun nih. Nanti kita tanya-tanya lebih jauh soal kisah-kisahnya nih. Nah, Iya, boleh, kalau boleh, dari boleh. bangunannya sendiri gayanya apa nih, Mbak? Ini tuh untuk gayanya minimalis tropis, tapi kalau dari fasadnya itu ada skandinya ya Mas ya. Oke. Terus di bagian depan ini temboknya dia, dinding pagarnya pakai bata tempel nih. Bener, ini kan kalau bata tempel full akan tertutup semua ya Mas ya. Iya. Kita maunya tuh nggak terlalu tertutup. Nah ini untuk pagarnya pun kita pakai pagar lama dulu. Yang ini nih? Iya benar, tengah-tengahnya itu kayu, ini kayu merbau, termasuk nanti pagar pintunya itu juga pakai kayu lama. Cuman kita perbarui aja. Biar nggak terlalu tertutup, makanya kita campur, ini kita bongkar. Awalnya bentuknya nggak begini nih, karena mau sama biar dengan fasadnya kita pilih kayaknya segitiga bagus nih gitu. Akhirnya kita pilihlah segitiga gitu. Oke, mantap ya tetangga idenya. Jadi ini walaupun bidang persegi panjang, tapi dibikin seolah-olah dia mengikuti bentuk atap. Jadi ada unsur segitiganya, nggak terputus di situ ya. Keren, hasilnya mantap ya. Iya. Saya suka nih Mbak kalau ngerenov rumah, tapi nggak semuanya beli baru. Jadi masih memanfaatkan barang-barang lama ya. Benar. Keren, ini juga gerbangnya juga campuran tadi ya, Iya. antara besi dan juga kayu. Kayu merbau, Kayu kita merbau. cat duko hitam dan kita perbarui aja sih. Tapi untuk bentuknya semuanya masih sama kalau ini, karena masih kokoh banget. Kayaknya masih bisa dimanfaatkan gitu kan, dan sesuai dengan bentuknya. Dulu nih warnanya aslinya emang kayu gitu kan, cuman karena kita mau berubah konsep ya udahlah kita cat hitam juga. Jadi tetangga, tadinya saya kira ini juga bahan besi loh Mbak. Sampai akhirnya saya lihat dan saya pegang, tekstur kayu, ternyata kayu. Iya benar, ini kayunya kayu merbau gitu. Tuh tetangga, jadi kalau kalian ada mau renov rumah, ada sisaan material di bangunan lama bisa dimanfaatin. Jangan semuanya baru gitu ya. Benar, masih Yuk. bisa dipakai, kita pakai lagi. Kita lihat lebih dalam. Silakan. Nah, Mas Rizky. kita sekarang di area carport nih. Iya, benar. Gimana cerita nih area carport nih? Ini untuk carportnya ini ukurannya 4 meter kali 6 meter ya. Dan ini kita pakai batu andesit biar kalau mobil nggak licin gitu. Dan kelihatannya looknya juga oke. Dan ini kita pisahkan juga dengan taman samping pakai kerikil-kerikil mengelilingi area carport gitu. Kalau malam pun ini kita ada lampu LED strip, jadi sengaja lampunya itu kalau ambience malam itu dari bawah. Mantap. Kalau kalian mau lihat gambar malamnya nih,
Ada di sini nih. Iya. Dan ini juga detailnya menarik ya, pakai batuan koral gini buat di pinggir-pinggir. Jadi dia pembatas area, tapi juga tetap estetik. Biasanya kan di fullin gitu aja ya Mbak ya? Iya, ini jadi kelihatannya beda ya. Keren Mbak. Nah di dinding carportnya ini pakai apa nih? Ini kita pakai cat dekoratif, Mas. Kan karena maunya model agak semen gitu. Kebetulan emang tukangnya itu tidak bisa bikin semen aci ya, karena takutnya malah gagal gitu. Terus karena emang banyak variasi, mulai sekarang, dari sekarang udah banyak variasi Produk-produk ya? Produk. Tapi akhirnya kita pakai cat dekoratif. Tapi ini pun pakai cat biasa. Ya, jadi ini tuh kita pakai cat biasa yang banyak di pasaran lah. Jadi ada 2 lapis. Pakai cat dasar dulu yang agak lebih muda warnanya. Terus kita tap di wash pakai warna cat yang agak lebih tua. Tapi yang satu line warna ya Mas ya. Jadi warnanya begini deh gitu. Ada berarti campurannya 2 warna itu? Campurannya 2 warna. Cukup 2 warna? Cukup 2 warna. Jadi ini tuh memang pakai cat 2 warna gitu. Kita dekorasi sendiri. Ini bikin sendiri Mas. Oh, dan aplikasinya pakai apa? Sebelum ke situ, aplikasi ini pakai apa? Ini aplikasinya pakai kuas sama kain basah kan. Jadi kuasnya itu paling dicoret ke dinding, sebelum kering kita udah harus langsung di wash. Setengah kering baru di wash? Iya, setengah kering. Jangan pas basah? Jangan pas basah. Hilang dong. Nah, akhirnya sampai ke pertanyaan, kenapa tahu detail banget kerjaan sendiri? Bener, kerja sendiri nih Mas. Keren. Karena kan waktu itu sempat nyari juga vendor untuk bisa cat dekoratif ya. Tapi harganya lumayan untuk per meternya. Dan kita research lah, nih caranya gimana sih bikin. Menurut saya, oh bisa nih kita bikin sendiri. Akhirnya ya udah. Kita pertama kali itu di kamar anak sih. Trial and error-nya gitu. Pas kita coba sekali, wah bagus nih. Oke, terusin deh. Terus coba lagi di dinding lain. Oke nih main nih gitu. Akhirnya keterusan di beberapa dinding di dalam juga begitu. Jadi asik sendiri ya? Asik sendiri, iya. Karena kan dulu itu saya itu kan belum bekerja Mas. Jadi emang sempat di rumah dan paling fokusnya kita cek rumah ini sendiri, kita kontrol karena kita pakai tukang biasa. Jadi selain kontrol harian, daripada saya juga cuma ngontrol doang ya, setiap harinya akhirnya kita iseng lah gini, bikin cat dinding gitu. Mantap. Nih, lihat tetangga. Jadi gimana nih menurut kalian hasilnya? Oke lah ya untuk DIY dan di rumah sendiri. Benar. Gimana? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian soal ini. Iya. Dan ini ada unsur-unsur kayak dimensi gitu ya? Ada yang Ini ada nongol-nongol? sesuatu di dalam ini Mas. Apa itu? Kita lihat ya, ini dari sini, ini ada 3 bagian hidden box ya bilangnya. Ini ada meteran air di dalam sini. Karena kita kan pakai fasilitas pemerintah. Jadinya karena ada banyak meteran, ini untuk gas. Kita udah masang gas alam dan ini pasangnya sebelum rumah ini dibangun. Jadi ketika rumah ini dibangun udah kita rencanain untuk disimpan di rumahnya gitu. Kita kasih rumahnya masing-masing biar nggak berantakan gitu kan Mas. Jadinya rapi. Jadinya rapi, bener. Dan ini nggak kelihatan nggak kelihatan kalau itu ada boxnya gitu. Karena emang ini kita kok diskusi juga dengan tukang yang bangun, wah Mbak kayaknya bagus kalau diginiin gitu. Akhirnya tukangnya bantu untuk desain, termasuk ini tali air, ini tukang yang bantuin desain. Dan dia juga yang ngide ini untuk disimpan di dalam sini gitu. Ini untuk meteran listriknya. Meteran listrik ya. Jadi 3 box di sini, ada PDAM, terus ada PGN di sini. Bener, ini PLN. PLN. Wah, orang BUMN ya. Enggak bercanda. Gitu. Jadi semuanya tersimpan dengan rapi gitu ya. Dengan 3 meteran ini kita kasih rumahnya masing-masing di satu tempat, nggak kelihatan berantakan. Mantap. Gitu. Untuk kanopi carport pakai apa ini? Ini plafonnya pakai PVC, atasnya alderon. Tapi bagian depan itu kita kasih solar float sedikit karena biar dari depan nggak kelihatan atasnya ya Mas ya. Terus depannya kan besi WF, itu sekitar 20 deh kalau nggak salah 20 cm ukurannya. Pantesan tadi saya lihat di depan clean ya, hampir nggak kelihatan ada talangnya. Keren ya? Nah, di belakang kita ada sesuatu yang menarik, tapi kita bahas dulu bagian depan ya. Oh iya, silakan. Ayo Mbak. Oke. Ini juga area taman kering. Taman kering buat bermain anak sih sehari-hari. Karena ini kan rumah kita di depan jalan utama ya Mas ya. Akhirnya kita pikir kalau anak-anak mau main di mana gitu. Jadi kita nggak habiskan bangunannya sampai ke depan, kita sisain deh untuk space bermain anak. Jadi di depan itu idealnya memang ada space ya. Selain karena memang tertuang dalam aturan GSB, garis sempadan bangunan, itu juga bisa bikin rumah kalian terasa lebih lega, bisa lebih luas, dan juga areanya bisa dimanfaatin sesuai kebutuhan kalian. Kayak di sini, menurut saya ini area multifungsi, bisa digunakan area bermain anak ya. Sama kalau misalnya ada tamu mau parkir mobil masih bisa. Benar. Di sini masih di bagian fasad ada unsur
tekstur Kayu, iya, kayu. Mas. Pakai apa ini? Ini GRC wood plank. Kurang lebih ya mirip-mirip lah warnanya. Dan warnanya. pintu utama juga begitu. Keren, warnanya masih turunan warna yang sama. Nah, ke sebelah sini lanjut ada jendela, tapi kayaknya nih area tertentu di balik ini kita lihat dari dalam aja Iya, ya. bener. Tetangga. Ini bentuk atapnya nih. Cakep, Mbak. Kita kan dibantu juga oleh arsitek, tapi hanya untuk gambar desain fasad, Oke. eksterior ya, dan juga untuk keakanya gitu, untuk kayak Struktur? pampling, listrik gitu kan, terus layout bangunannya itu dibantu oleh arsitek. Mantap. Keren ya. Jadi kalau kalian ingin bangun rumah atau renov rumah disarankan pakai tenaga ahli. Iya. Jadi kalian punya waktu sendiri untuk explore dan berani gagal. Ya, berani gagal. Tapi emang full kita pakai bangunnya ini nggak pakai kontraktor, Oke. pakai tukang biasa gitu, Pakai tukang tukang bangunan. Iya, makanya kita butuh arsitek itu hanya untuk gambar kerangka kerja, layout, kerja, dan juga fasad. Sisanya di dalam kita sendiri nih yang mendesain. Mantap. Tukang harian borongan? Borongan dengan materialnya, jasa dan material, tapi di luar lantai dan juga sanitari lah kayak shower, kloset, seperti itu. Mantap. Sebelum kita masuk, mau di-spill nggak kira-kira? Nama, budgetnya. Oh. Kurang lebih ya, karena ini luas bangunannya itu 123 meter persegi, itu di sekitar 5 jutaan per meter. Itu kira-kira berapa ya? 600 jutaan lah, 670-an. Mantap. Itu pembangunan tahun 2023 ya? 2023, dan baru selesai 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Keren. Jarang-jarang nih spill budget di depan kita. Oke, ini area entrance berarti ini. Benar, ini pintu utamanya juga kita pakai kayu merbau. Mantap. Di sini juga ada roster ya. Roster, iya. Nanti Buat di balik roster lihat-lihat. biar kelihatan ada taman-tamannya. Oh iya. Ini teaser dulu nih, teaser. Iya, Padahal sih bener. fungsinya buat ngalirin udara ya, keluar atau ke dalam. Dan misalnya lagi di dalam, ada yang manggil bisa lihat juga dari sini. Iya, benar. Terus satu lagi nih Mas, ini untuk lantainya nih. Lantainya itu pakai granit ya. Tuh. Tapi ini granit tangga atau lantai aslinya? Tapi kurang lebih biasanya suka dipakai di kamar mandi kan, ini pakai yang anti slip gitu loh Mas. Slip stop ya. Iya, slip stop. Benar, Oke, ada cocok nih. slip stop. Lantai granit slip stop buat di area semi outdoor kayak gini. Oke, boleh kita lihat dalam? Iya, boleh. Silakan Mas masuk, Mas Rizky. Permisi, Mbak Iya, Adis. silakan. Kok rasanya kayak dejavu ya? Kemarin teman saya yang baru kesini ya, Mbak? Iya benar, kemarin ada Mbak Miftah sama Mas Wicak abis dari sini juga bermain ke sini. Jadi tetangga kalau yang mau dapat inspirasi rumah Alo House ini bisa nonton juga di Inspira Homes Wicak Miftah. Yuk kita lanjut. Oke. Gimana nih Mbak Adis nih ceritanya? Ini- Taman apa ini? Ini ceritanya tuh set yard ya Mas ya. Dan ini pun kita pengennya punya taman kering karena kita pengen punya bukaan tapi nggak ada di belakang. Tadi seperti cerita di awal itu, di belakang itu kan tanah kosong dan ada biawak masuk di mana. Makanya kita menghindari ada bukaan di belakang gitu. Makanya kita pengen tetap ada bukaan, kita bikinlah set yard ini. Adanya posisinya di samping gitu. Cocok lah, pas lah ya. Iya, ini ada suara gemercik air. Ini requestnya suami ya, pengennya ada air dan kita bikin tamannya itu taman kering gitu. Iya. Dan itu pun dulu inspirasinya tuh agak lama sampai akhirnya kita nemu nggak mau semuanya tanaman dan juga kita kasih batu-batu alam bagian pinggir-pinggir juga dan tanamannya sedikit aja tetap kelihatan ada hijau-hijaunya, ademnya juga agak dapat, suara airnya juga dapat. Cakep. Ngomong-ngomong soal hijau-hijau, ini pohon apa ini? Ini pohon jasmine. Cakep. Nah, itu konsepnya saya lihat udah kayak di Jepang gitu ya. Ini Air garden mancurnya. gitu ya Mas ya. Iya, ini bambu fonten. Suami maunya ada suara air. Saya pun juga bingung gimana ya ada kita kasih space untuk air gitu. Kalau kita bikin khusus kolam gitu ya itu akan sulit gitu dan Iya. maintenance-nya susah dan kita maunya carinya low maintenance gitu karena nggak ada orang yang bisa ngerawat juga gitu. Saya kerja dan Pak suami juga udah mulai kerja. Jadinya kita ketemulah nih si bambu fonten ini. Di sini juga ada bench beton. Nah, Fence beton. yang juga di finishing sama ya. Sama di finishingnya sama pakai cat dekoratif gitu. Mantap. Masih ingat ukurannya ini? Ini 3 meter kali 2,5. Oke, ini kan semi outdoor. Benar, semi outdoor. Tapi di atas teras itu ada kanopinya. Ada kanopi kaca ya Mas. Gimana ini tempered glass. Kurang lebih itu nih 8 mili dia tebelnya. Dan ini untuk ukuran kacanya itu di kisaran 1
1,4 meter. Oh. Kurang lebih ini 1,4 ya. Karena ini bawahnya ini kita bikin lebih ke Masuk, dalam biar lebih kalau jorok. hujan pun nggak terlalu tampias, meskipun ini masih tampias. Akhirnya kita putuskan udah pakai roller blind aja. Oh, oke. Akhirnya kompromi ya, pakai roller blind. Dan ini fungsional banget ya. Fungsional, jadi Kapan mau- mengurangi tampias. Benar, kapan mau dipakai hujan deras tinggal turunin aja. Nah, ini entrance kayaknya. Bener, Area ini dalam. entrance-nya. Pakai apa? Ini aluminium ya. Aluminium ya. Pintu kaca aluminium, kacanya kalau nggak salah tebalnya 5 mili. Oke, dibagi 3 ya. Bagi 3 pintu. Ini Mantap. pun juga berbeda. Dulu ini tuh berbeda dari gambar awal, dari desainnya kan emang udah didesain ada pintunya. Iya. Cuman dulu tuh awalnya ini kacanya tuh kaca terbuka begini, Mas. Akhirnya seiring berjalan waktu kita lihat, oh kan ada pintu. Kalau ini kaca terbuka, nggak Iya. bisa ya karena mentok Bentuk ya. gitu. Hah. Akhirnya kita bikin semua sliding door. Oke. Dan terbuka full bisa sampai sini. Keren. Gitu. Terus kalau enaknya gede kayak gini, bukan kalau masukin barang gampang nih. Benar, gampang. Dan kalau ada acara pun jadi kayak bisa sampai sini gitu kan, bisa sampai taman. Ekstensi ruangan ya. Ekstensi ruangan, benar. Boleh kita lihat interiornya ya, Mbak? Iya, silakan Mas. Misi. Wah, tim dapur depan nih tetangga. Gimana ceritanya nih? Iya, ini jadi ketika kita masuk langsung ketemu dapur gitu ya Mas ya. Kita pilih dapur di depan itu karena pertama dulu di rumah lama itu dapurnya kan di belakang posisi. Jadi kalau masak asap itu pasti akan masuk ke dalam gitu. Dan kita menghindari bukaan di belakang, makanya kita pilih untuk posisi di depan. Oke. Kalau masak jadi sirkulasi udaranya langsung keluar atau ke samping. Dan sekalian juga kalau posisi dapur di depan pasti lebih rapih gitu kelihatannya di Mau nggak display. Mau nggak mau? Mau nggak mau, benar. Jadi mau nggak mau, habis masak langsung dirapihin. Dirapihin. Gitu. Apalagi ada tetangga online mau lihat dapurnya. Silakan. Ini ukurannya kurang lebih 3 meter, Mas. Oke. Dari sini sampai Sink? lemari. Sampai Semua lemari. lemari ya? Heeh. Oke. Sampai lemari itu ukurannya kurang lebih 3 meter. Ini untuk mejanya pun kita top table-nya pakai granit. Oke. Sama ya, backsplash-nya Backsplash juga. Ini kita nggak ada dapur kotor, nggak ada dapur bersih. Jadi ini fungsional setiap pagi itu pasti masak gitu. Oke. Dan ini pun kan bisa dibuka, jadi ini ada jendela jendela hidup yang bisa dibuka tutup, anginnya semua keluar gitu Mas. Oke. Keren tetangga. Jadi sesuaiin aja dapurnya dengan keseharian kalian. Kalau kalian memang suka masak, ya explore aja dapurnya dengan materi yang lebih tahan, misalnya kayak kompor stainless. Tapi kalau misalnya kalian masak hanya kebutuhan sehari-hari dan nggak suka explore, ya udah cukup banget sih. Ini materialnya itu pakai PVC yang anti air, anti rayap ya Mas ya, di cover sama HPL. Oke, cakep. Nggak ditinggiin sekalian. Nah waktu itu sempet sih pengennya sampai atas ya, tapi kalau kita sampai atas kelihatan kayak makin sempit gitu takutnya. Jadi isunya sebenarnya soal luasan ya. Jadi kalau misalnya lebih ke atasin lagi tuh katanya makin sempit. Jadi nggak ada isu soal budget di sini. Ini dapur sekalian ada dining. Bener. Ada dining ya. Di sini langsung deh kalau misalkan habis masak kita kalau mau makan langsung ke sini dan view-nya juga bisa langsung ke taman gitu. Mantap. Dia pakai mejanya kayu solid, Iya. kursinya juga. Bener. Soalnya ini juga dari rumah lama dulu kita manfaatin. Cakep. Dan ini satu lagi ventilasinya Mas, kita nggak pakai aluminium, pakai dilobang-lobangin aja Manual biar kelihatan dibor? manual bor. Jadi biar kelihatan lebih minimalis. Requestnya gitu dengan yang bikin kitchen set. setnya kita nggak mau pakai aluminium. Kelihatannya kalau pakai aluminium Iya. agak kurang ya, ada garis-garis gitu. Kayak terlalu mencolok ya. Iya, terlalu mencolok. Kalau gini kan nggak terlalu kelihatan. Iya sih. Tadi juga saya nggak ngeh kalau nggak disebutin. Nah, ini rumahnya rumah modern. Jadi ya konsepnya open plan ya tetangga. Oke. Langsung ada sebelahnya itu living. Ini ya lurus terbuka gitu dari kitchen ke living tuh biar kelihatan anak-anak kalau lagi nonton TV, kita lagi masak atau segala kegiatan tuh jadi terlihat gitu Mas. Oke. Cakep ya. Ini tergolong cukup luas area living roomnya nih. Iya. Padahal ini luas bangunan yang ini berapa nih Mbak? Yang Ini aja? ya dari ujung sana? ujung situ sampai dapur itu kurang lebih 9,8 meter. Dan ini lebarnya itu kurang lebih 4 meter. Ini terasa luas sekali nih, karena mungkin pakai warna-warna terang ya. Iya benar. Dari granitnya juga kan kita pakai ukurannya yang 120 kali 60. Ini ada cerita juga nih nyari granit. Biasanya kan nyarinya nggak di toko-toko material biasa gitu. Kita
nyari yang harganya lebih affordable lagi. Setengah harga dari harga toko material gitu. Kok bisa? Ada di gudang ya, istilahnya gudang granit, dan ketika kita cari masih oke banget kok ini granitnya gitu, masih bagus-bagus kan. Akhirnya di sana harganya setengah harga. Wih, itu ya kelebihannya misalnya hunting barang-barang sendiri. Hunting. Ya bisa nyari yang sesuai budget, sesuai keinginan kita. Benar, Nah, tapi minusnya itu tadi, mau explore, mau capek, siapin waktu. Benar. Itu. Makan waktu, kita mau capek, harus siap hunting ya. Hunting lah. Mungkin ada beberapa banyak yang nggak terlalu bagus ya, tapi ketika kita dapet yang bagus kita pasang, yang nggak bagus alhamdulillah di sana masih bisa kita tuker. Oke. Kirain yang nggak bagus jadi plain. Benar, jadi plain dan paling jadi pinggiran-pinggiran potongan kecil ya. Gitu. Nah, ini juga plainnya minimalis juga nih. Ukurannya kayaknya setengah dari 5 plain cm. biasa. Iya, biasanya kan orang pakai 10 ya. Dan ini pakai yang 5 cm. Jadi kalau kalian pengen looknya lebih minimalis, ini bisa dicoba cara ini. Iya, benar-benar. Dan cakep. Untuk dindingnya kelihatan beda ya Mas ya, di sisi kanan kita pakai cat dekoratif juga. Ini juga nggak putih tapi lumayan terang nih abu-abunya nih. Kalau bisa kalian lihat ya, bentuk plafonnya nih ngikutin bentuk atap ya Mbak. Benar, ngikutin bentuk atap. Kelihatan modern justru nih. Oke, keren. Ada berapa kamar di rumah ini? Ada 3 kamar, ada 2 kamar anak, 1 kamar utama, 1 lagi plus kamar pembantu. Boleh kita lihat kamar-kamar? Boleh, silakan. Ayo sini tetangga. Kamar utama. Wow, langsung kita lihat. Nah ini ketika pintu masuk langsung ke walk-in closet ya. Sebenarnya sih kita bikin walk-in closet ini pun karena biar rapih gitu Mas. Lagi-lagi kita pakai furnitur lama. Yang ada furnitur kita di rumah dulu, kita pindahin ke sini, itu kan cukup ada 2 lemari. Pertama ada rak gantung sama lemari jati. Akhirnya ya udah biar kita rapih jadi satu tempat, kita bikin walk-in closet ini. Dan ini materialnya gipsum. Oh iya, pakai gipsum nih. Pakai gipsum. Buat sekat ini aja ya? Sekat. Kalaupun nanti kita udah bosen mau bongkar bisa. Nggak ini ya, nggak renovasi besar jatuhnya Iya, ya? nggak renovasi besar karena ini kan pakai gipsum ya. Dan ini juga kita cat dekoratif sama. Jadi khusus bagian walk-in closet ini semua full cat dekoratif. Oke, ini bisa kalian contoh ya tetangga. Jadi kalau mau sekat ruangan yang kira-kira nggak butuh sekat yang kokoh, bisa pakai ini, cara ini, pakai gipsum. Dia juga tipis dan juga looknya kayak beton. Kecuali kalian giniin, nah beda lah. Tapi kalau cuma dilihat ya beton ini. Iya, benar. Katanya kayak beton ya Mas. Iya. Kita lihat. Nah, kamar ini tidurnya. kamar tidur utamanya. Tadi jendelanya langsung ke arah taman depan ya, Mas. Mantap. Nih, dipan baru apa? Dipan juga dipan lama. Dipan lama? Iya. Ini dipan lama, termasuk yang di pinggir kasur juga lama. Meja nakas. Iya. Dan ini pun kita lantainya kan tadi dari living room ke kamar, kita bedain lantainya. Oh ya, beda nih. Pakai apa nih? Ini pakai SPC. SPC. Iya, SPC Heritage gitu, jadi warnanya agak kecoklat mudaan ya. Oke, ini pintu kemana nih, Mbak? Pintu kamar mandi utama. Oke, masih ada. Ada kamar mandi, karena ini tuh dulu belum ada rencananya di layoutnya dari arsitek. Jadi ini tuh tambahan ketika lagi proses bangun. Karena kita mikir kok kita nggak ada kamar mandi sendiri gitu kan. Akhirnya kita diskusi sama tukang, kayaknya bisa nih Mbak. Tadi kamar mandi anak kita bagi 2, kamar anak kita perkecil sedikit gitu ukurannya. Akhirnya jadilah 2 kamar mandi ini, kamar mandi utama ini, dan nanti kamar mandi di luar ada 1 bersebelahan. Dan ini kamar mandinya kita kasih skylight karena nggak ada jendela, jendelanya pindah ke atas. Jadi biar tetap kering dan nggak lembab, kasih sinar matahari masuk ke dalam sini. Benar. Oke, jadi sifatnya tambahan ya tetangga. Udah diceritain tadi. Ini model kamar mandinya linear, paling ujung itu shower, yang di tengah ini closet, dan ini masih ada tempat cuci tangan. Ini tuh juga ceritanya Mas, wastafel itu ini nggak ada di kamar mandi sini. Seharusnya wastafel ini ada di kamar mandi depan. Oke. Nah makanya nanti ada cerita tuh, kita bikin custom wastafel di depan itu. Kita lihat boleh? Iya, siap. Yuk, permisi. Nah ini untuk kamar mandi yang di luar, kurang lebih temanya sama, ada hitam-hitamnya, ada putihnya. Dan ini kayaknya luasannya mirip sama sebelah tadi. Mirip, 2,5 meter kali 1,5 ya kurang lebih. Ini samping-sampingan doang? Samping-sampingan, iya. Karena kan juga ada water heater. Nah ini di atas ini kan ada dak-dakan. Iya.
Nah ini untuk ada manhole, makanya kita kasih manhole di sini untuk naruh water heater, outdoor AC di atas ini. Nah, Gitu. ini tadi katanya ada ceritanya nih. Iya, ini akhirnya kita custom wastafel karena ini ada kesalahan instalasi keran terlalu pendek ya Mas ya. Iya. Jadi untuk bowlnya itu nggak nyaman untuk cuci tangan gitu, karena terlalu tinggi gitu Mas. Jadi ini terlalu pendek. Dapat masukan dari tukang, Mbak, kalau kita custom gimana nih? Jadi tukangnya bikin sendiri, akhirnya disesuaikan dengan tinggi kerannya. Mantap. Fungsinya juga dapet ya. Iya. Mantap. Keren tetangga. Jadi wastafel yang tadi nggak jadi dipakai akhirnya di kamar tidur utama. Iya benar. Oke. Next, kamar apa lagi nih? Ini pintu Mbak Des? ke kamar anak yang pertama. Ukurannya kurang lebih itu 3x3 karena ini nggak ada jendela, jadi kita pasang skylight juga di atas. Jadi ini cahayanya cahaya alami nih yang kalian Cahaya lihat tetangga. alami, bener. Ini DIY apa gimana nih? DIY juga. Wall panel nih. Bener, wall panel. Kita DIY pakai apa ya material ya? Saya juga lupa nih. Emang sudah ukuran 10 cm ini. Gitu, ini DIY. Ini juga DIY nih. Catnya ini nih. Tekniknya sama nih? Tekniknya sama, cuman pakai cat biasa. Dasarnya putih nih, makanya kelihatan ada semi-semi putihnya. Iya. Terus kita cat ditimpa cat berwarna hijau, jadi di wash aja tinggal lihat. Jadi begini deh. Mantap. Jadi kalau udah tahu tekniknya tinggal sesuaiin aja warna yang diinginkan ya. Iya benar. Dan ini juga kita custom lemari karena kita pikir kemarin di kamar anak tuh ada lemari tapi lemari plastik gitu kan. Kita kan ngisi furniture pertama ini juga pakai kasurnya kasur lama. Oke. Jadi ini enggak, kita dari rumah lama dulu udah ada kasur jati ini, cuman dulu lemari anak kita masih pakai lemari plastik karena kita putuskan untuk custom karena nggak ada space lagi penyimpanan buat baju anak, akhirnya mau nggak mau kita custom dan kita pilih itu warna yang netral karena anak cowok maunya tuh sampai gede gitu kan. Oh iya benar, saya paham nih, mau sampai gede biar nggak malu anaknya nanti. bener. Jadi kita customnya udahlah warna-warna netral, hitam, coklat gitu. Termasuk ini juga custom cerminnya. Cakep Mbak. Ruangannya 3x3 tapi rasanya luas karena ceilingnya lumayan tinggi nih. Iya, berapa bener. ceiling tingginya? Ceiling kamar ini di 2,7. 2,7. Kalau di yang ini berapa nih? Kalau di living room ini paling tingginya itu 6,3 Mas. Kalau Iya. yang ketemu dinding? Ini tuh di 2,7 juga ini. Mantap tetangga. Jadi selain ceiling yang tinggi, di sini juga ada ceiling fan. Jadi penghawaannya bisa lebih enak lagi. Misalnya lagi panas-panas banget gitu ya. Bener. Lagi gerah. Bener. Oke, pintu selanjutnya apa ini Mbak? Ini kamar anak yang pertama. Tapi karena anaknya juga masih tidur sama kita ya, jadi kita fungsikan dulu untuk tempat bermain anak. Oke. Dan ini view-nya juga langsung ke taman gitu. Ada jendela. Ukurannya mirip ya? Ukurannya mirip di 3,3. Jadi ini dibagi dua aja sih ukurannya Mas. Oke, Mbak, kita lihat tadi saya sekilas lihat ada taman. Nah, sekarang kita bahas tamannya nih. Saya kira tadi Mbak, tetangga saya baru lihat ya. Tadi sejujurnya saya dari depan belum sempat masuk ke dalam-dalam. Jadi saya nggak tahu. Saya kira kalau dari depan ini terbuka outdoor. Ternyata kanopi. Kanopi kaca pakai tempered glass. Pengennya itu ada cahaya matahari lagi nih Mas, biar sirkulasi cahayanya masuk. Tapi karena udara kita nggak berani yang tadi cerita di awal, nggak mau ada bukaan di belakang gitu karena takut ada biawak masuk lewat gitu ya. Akhirnya kita putuskan untuk tutup aja deh tapi pakai kaca gitu. Ukuran tamannya sama tadi kurang lebih 4 meter, ini 1 meter lebarnya. Nah ini kita untuk ventilasi kacanya lebih luas dibanding ukuran tamannya. Dan ini untuk dindingnya sendiri, ini pakai kamprot manual. Wih, kamprotan beneran nih? Kamprot beneran, manual sama tukang kita cat. Yang catnya sebenarnya ini cat eksterior tapi warnanya putih juga, biar sama kayak dinding sebelahnya putih gitu. Cuman ini dindingnya sebenarnya interior nih, catnya cat interior, tapi ini doang yang eksterior. Tapi sama-sama warna putih gitu. Cakep. Terang ya tetangga, gimana? Kelihatan terang kita, makin bersinar kita di sini. Asik Mbak, ini kalau tanaman indoor gini ngerawatnya susah nggak sih? Enggak sih, justru kita juga cari dari awal itu pengennya low maintenance gitu ya, yang nggak susah dirawat karena emang kita juga nggak ada yang bisa ngerawat gitu ya secara pribadi. Dan ini juga kan space tanahnya nggak full sampai depan sebenarnya. Ini tanah untuk space tanah ini untuk tanaman itu cuma di kisaran 40 cm.
Sisanya ini cor-coran semen, kita kasih koral. Jadi area bidang tanamnya nggak full sampai sini ya. Dan masih dikasih lampu nih. Jadi Kasih lampu. kalau malam bisa. Kalau malam ambience bagus banget. Bagus banget. Menyala ya. Menyala. Wah, di belakang saya apa nih? Yang Nah, kayaknya ini- menyala juga nih. Ini ruang pojok kerja bilangnya. Kenapa ruang pojok kerja? Kayak posisinya di pojokan. Space-nya tuh nggak terlalu luas, jadi kita manfaatkan jadi ruang kerja. Jadi Mantap. namanya ruang pojok kerja gitu. Dan ini makanya kita juga cari pakai custom lemarinya itu yang floating yang ada di atas karena emang ukurannya nggak luas. Berapa ya? 2,8 kali 2,1 kalau nggak salah. Cukup lah ya buat tempat kerja. Cukup lah. Apalagi view-nya langsung ke taman indoor. Sama taman. Iya sih. Gitu. Rapi banget lagi nih. Sering dipakai nih. Sering dipakai. Kalau saya kan karena yang tadi baru kerja sekitar 4 bulanan ini, jadinya lebih sering itu WFH di rumah, remote dari rumah. Kalau suami ngajar ke kampus, dosen kadang WFH juga, dan juga lebih full di kantor kalau suami. Jadi ini gantian sih makanya. Sering-sering banget dipakai. Mantap, mantap. Ini juga pakai pintu kaca supaya tetap bisa ngawasin anak-anak ya. Iya, benar. Oke. Jadi tetangga, ini baru sisi bangunan yang utama. Di sampingnya itu masih ada sisi bangunan area servis kalau nggak salah. Benar, ada sisi area service. Jadi ini kan tadi kalau kita lihat dari living room itu kayak terbagi dua ya Mas ya. Iya. Kalau sisi sebelah kiri itu, kalau dari pintu masuk tadi, sisi sebelah kiri itu adalah private room, kamar-kamar semuanya. Sisi tengah ini tuh kayak general ya, untuk umum gitu, mungkin tamu datang juga gitu, atau keluarga pasti akan ke sini. Dan sisi sebelah kanan ini untuk servis gitu, khusus. Area komunal dan juga area servis. Iya. Nah, akses ke area servis lewat mana kita? Lewat sini Mas. Ini untuk area servisnya. Nah, ini langsung kelihatan pakai cahaya di atasnya juga. Iya. Jadi aksesnya ini ada dua menuju area servis, bisa dari dalam area komunal, tapi juga bisa dari depan. Jadi ART mau akses area ini nggak perlu masuk ke bangunan utama, bisa langsung aja lurus dari taman itu ke sini. Di sini area servis dan di sini ada area jemur. Karena di bawahnya langsung skylight ya, kanopi kaca. Cocok banget ini nih. bukan kaca nih Mas. Apa ini, Mbak? Ini solar flat. Karena masih baru ya, jadi kelihatan kayak kaca loh. Iya, ini solar flat sebenarnya. Polikarbonat ini. Polikarbonat. Jadi emang kita meminimalisir budget juga. Kita pikir cuma service area, jadi kita kasih polikarbonat aja. Akhirnya ada pertimbangan budget juga di sini. Dan tadi saya belum dengar ada pertimbangan budget. Benar. Ini sih juga sih, ini kita pertimbangin budget karena udah kaca-kaca, akhirnya udah kita pilih polikarbonat aja di sini. Mantap. Gitu. Ini yang ketebalan berapa? 2,5 ya kalau nggak 2,5 salah. ya? 2,5 mili kurang lebih. Oke. Cocok nih buat jemur-jemur. Iya, panasnya juga berasa banget. Jadi kalau siang hari tuh pasti langsung kering. Karena ada sirkulasi udara dari roster dan juga cahaya mataharinya dari polikarbonat. Di sini lantainya juga masih pakai mat, dia motifnya motif terrazzo. Bener. Ini beli di gudang yang sama? Enggak. Kalau ini di toko material biasa. Oke. Ukurannya sekitar 50 kali 50. Nah, ini pintu apa nih, Mbak? Ini kamar mandi ART. Oke. Wih. Bagus loh kamar mandi ART-nya. Ini kamar mandi ART ukurannya 1,5 deh kalau nggak salah. 1,5 kali 1,5. Oke. Untuk kamar ART karena emang kita sediakan sendiri. Ini kan area servis dan privasinya ART gitu ya Mas ya. Cakep. Gitu. Ini pintu ini apa? gudang, Oh, tapi gudang. jangan dibuka ya. Jangan ya. Jangan, Mbak. Air rumah kayaknya. Nah, paling Gitu. ujung. Ini adalah Ini ada kamar ART. Oke. Kamarnya juga kita kasih skylight karena posisinya ada di pojokan ya Mas ya. Jadi biar nggak ngap. Jadi kita kasih skylight deh. Jendelanya pindah ke atas. Tapi sebenarnya yang saya tangkap gitu ya, ini sebagian besar area belakang rumah khususnya hadir atau didesain seperti ini karena alasan hewan yang masuk ke rumah itu ya. Benar. Itu iya. sangat mempengaruhi ya. Banget, sangat Akhirnya. mempengaruhi banget ya. Akhirnya ya kita tutup kan belakang bener-bener nggak ada yang daerah terbuka gitu. Meskipun ukurannya nggak terlalu besar ini, tapi udah cukup lumayan. Cukup itu. Oke, tetangga, kita lanjut. Oke, tetangga, seperti biasa di akhir tayangan bakal ada sesi tanya jawab. Tapi ini kita karena tadi udah dijelasin panjang lebar, kita tanya yang sifatnya lebih experiencing aja nih. Oke, apa tuh? Tadi kan udah di-mention kalau ini pakai jasa arsitek untuk desain dan perencanaannya. Nah, sedangkan pembangunannya sendiri pakai tukang ya. Bener. Jadi tukang langsung diawasin sama Mbak.
Saya ngawasin karena masalah budget juga. Akhirnya kita pilih pakai tukang kenalan gitu kan. Akhirnya kita pilih tukang ini yang tentunya kalau pakai tukang biasa harus kita kontrol setiap harinya biar kita tahu progresnya di setiap hari. Pagi dan sore itu saya pasti ke rumah gitu untuk kontrol gitu. Saya mau tahu paginya mau ngerjain apa, sorenya tuh udah Hasilnya seperti apa. Iya. Oke. Setiap hari saya tanya hari ini mau ngerjain apa Pak gitu kan. Jadi biar kekontrol lah gitu. Karena ini pun sebenarnya meskipun udah saya kontrol, renggang waktunya udah melenceng ya. Seharusnya targetnya itu 6 sampai 8 bulan selesai, ini sampai 1 tahun. Oh, jadi gitu ya tetangga. Pengalamannya Mbak Adis soal membangun rumah dengan tukang langsung dan diawasin sendiri. Benar. Jadi memang biasanya ya ada aja tuh drama. Bisa dari tukang, bisa jadi pemilik rumah juga. Intinya ketika membangun rumah itu peluang apa ya? Terjadi hal-hal seperti itu yang cukup tinggi ya. ada ya, pastilah ya ada gitu. Tapi nggak semuanya sih ya kesalahan tukang, mungkin ada miskomunikasi juga dari kita sebagai pemilik ke bagian tukangnya gitu. Jadi pasti ada sehingga itu muncullah beberapa kendala gitu dan saat bangun pastilah ada gitu kendalanya. Mantap nih Bu Mandor ya. Jadi kalau kalian mau bangun rumah dengan tukang langsung, pastiin kalian punya waktu buat ngawasin, buat ngontrol, dan jangan segan untuk ya minta tes atau jangan segan untuk minta ulang kalau memang pekerjaannya nggak sesuai dengan keinginan kalian. Kalau penasaran sama tukangnya nanti langsung japri aja. boleh. Ke Alo House. Emang banyak beberapa teman-teman yang sudah nanya kontak tukang ya. Dan banyak sih yang dibikin sama tukangnya, nggak hanya secara struktur bangunannya aja, termasuk pintu-pintu, borongan tukang, terus pintu utama, borongan tukang, sama carport tadi juga borongan tukang. Dan pagar. Pagar juga? Pagar. Makin ngantri ada tukang yang bagus. Termasuk bikin, skylight juga. Skylight juga? Kacanya mungkin beda ya, namanya ada kaca sendiri, tapi kerangkanya tukangnya ngelas-ngelas sendiri, masang sendiri gitu. Mantap. Saya jadi mau nanya lagi tuh. Bener tuh budget 5 juta per meter? Bener ya? Wih, kurang menarik lebih ya? segitu ya. Menarik, Jadi kalau ditotalin sekitar 670 jutaan. Cukup affordable ya Dengan untuk ukuran bangunan dan hasil seperti ini. Benar, dengan tadi kan rencana yang kita awal itu nguruk ya. Yang mahal itu adalah bongkar rumah lama, kita bongkar itu kan butuh biaya juga. Dan juga ninggiin lantai dasar, itu juga cukup mahal di situ. Cakep. Nah sekarang udah sekitar 3 atau 4 bulan nempatin rumah. Benar, sudah. Rasanya gimana nih hasil perjuangan 1 tahun mandorin nih? Sebenarnya nggak expect bakal kayak ya Allah alhamdulillah gitu ya. Kayak dulu tuh rencana bangun rumah tuh emang panjang gitu mas, rencananya nggak kayak sebulan 2 bulan atau setengah tahun, itu dari beberapa tahun awal tuh sudah kita rencanakan. Tapi kan lagi-lagi yang dipikirkan adalah budgetnya hanya sekian gitu. Jadi gimana caranya biar kita bisa bangun rumah sesuai dengan yang harapan dengan budget yang sekian gitu. Awalnya cuma mau diuruk tuh cuma sekitar 30 cm, tapi saya pikir kayaknya kok tanggung gitu. Apalagi perbaikan jalan itu pasti akan cepet nambah. Luar biasa. Memang kalau dari depan tuh cakep sih rumahnya Mbak, terus terang itu dari depan cakep, tapi nggak terlalu mencolok gitu ya. Di sini nggak kelihatan kayak alien gitu. enggak, masih nyatu karena bentuknya tropis dan juga minimalis. Kalau kalian masih penasaran tetangga, langsung aja main ke Alo House di bawah sini. Linknya juga udah saya taruh di deskripsi ya. Makasih banyak nih Mbak Adis ya. Sama-sama Mas. Udah bolehin kita home tour. Iya, sama-sama Mas Rizky. Terima kasih banyak juga nih udah mampir dari Depok. Lumayan lah, tapi aman lah itu. Aman. Buat Alo House. Ya. Kalau kalian mau lihat inspirasi dari rumah ini, mungkin dari sudut pandang berbeda, bisa langsung main ke akunnya Ucak Miftah. Ya, langsung aja. Cus. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Gimana, kameramen? Mau di-cut dulu nggak? Tadi potong.